Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Miss Lina di materi review persiapan kita untuk USP. Materi kali ini kita akan membahas tentang kesetimbangan kimia. Materi yang akan kita bahas di sini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan dan konstanta kesetimbangan. Semoga Allah mudahkan untuk dapat memahami materi ini dan semua bisa memahaminya. Yuk kita lihat. Yang pertama yang akan kita lihat adalah faktor-faktor yang akan mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Oke. Pergeseran kesetimbangan itu dipengaruhi oleh konsentrasi, tekanan dan volume, juga temperatur dan katalis tidak mempengaruhi pergeseran ya. Katalis hanya mempercepat laju reaksi tanpa mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Oke. Gimana jika konsentrasi ditambahkan? Jika konsentrasi bertambah, maka pergeseran kesetimbangan akan bergeser ke arah sebaliknya. Artinya apa? Jika konsentrasi reaktan yang ditambah, maka pergeseran kesetimbangan akan ke arah produk. Nah, penambahan konsentrasi dari reaktan ataupun produk itu tidak akan mempengaruhi nilai konstantanya. Dia hanya mempengaruhi arah pergeserannya tanpa mempengaruhi nilai konstanta. Nah, untuk tekanan dan volume ini berbanding terbalik. Jika tekanan diperbesar, maka volume akan diperkecil, maka pergeseran kesetimbangan akan ke arah mol yang sedikit atau koefisien yang kecil. Tekanan dan volume juga tidak mempengaruhi harga atau nilai konstanta reaksinya, kecuali temperatur. Perubahan temperatur akan mempengaruhi nilai konstantanya. Menaikkan temperatur dari suatu reaksi akan membuat kesetimbangan bergeser ke arah endotherm atau reaksi yang menyerap kalor, dan akan meningkat nilai K-nya jika delta H reaksi lebih besar daripada 0 dan nilai K-nya akan menurun jika delta H reaksinya lebih kecil daripada 0. Bagaimana jika suhu kita turunkan? Suhu kita turunkan berarti arah kesetimbangan akan ke arah exotherm dan akan juga merubah nilai konstantanya. Meningkat jika delta H reaksi lebih kecil daripada 0 dan menurun jika delta H reaksi lebih besar daripada 0. Nanti akan kita lihat di contoh-contohnya ya. Kita lihat tentang tetapan kesetimbangan Kc dan Kp. Kc konstanta yang dipengaruhi oleh konsentrasi, sedangkan Kp adalah konstanta yang dipengaruhi oleh tekanan. Mencarinya, rumus Kc adalah konsentrasi produk berpangkat koefisien dibagi dengan konsentrasi reaktan berpangkat koefisien. Untuk Kp, kalau dilihat dari tekanan ya, tekanan produk berpangkat koefisien dibagi dengan tekanan reaktan berpangkat koefisien. Nah, hubungan Kc dan Kp apa? Ini. Hubungan Kc dan Kp adalah Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N. Apa itu R? Apa itu T? Apa itu N? R di sini adalah tetapan gas. Tetapan umum gas. Yang besarnya 0,082. T-nya suhu. Kita pakai satuannya Kelvin. N itu apa? N ini koefisien kanan dikurang koefisien kiri. Oke, kita lihat contoh-contoh soalnya ya. Nomor 1. Suatu sistem kesetimbangan gas memiliki persamaan reaksi 2P Q2 menjadi P2O4. Delta H-nya plus X kilojoule per mol. Artinya reaksi ini adalah reaksi endotherm. Oke.
Jika pada sistem kesetimbangan ditingkatkan tekanannya, P diperbesar. Kalau P diperbesar tadi arah kesetimbangannya akan bergeser kemana? P diperbesar akan bergeser ke arah mol yang lebih kecil atau koefisien yang lebih kecil. Mana yang lebih kecil? Ini koefisiennya 2, ini koefisiennya 1. Berarti kesetimbangan akan ke arah kanan. Akan ke arah kanan, berarti yang kiri langsung kita coret aja. Ke arah kanan, karena bergeser ke arah jumlah mol yang lebih kecil. Nah, ke arah kanan karena bergeser ke arah endoterm. Kalau tekanan tidak berpengaruh endo atau exo. Endo dan exo dipengaruhi oleh suhu. Kita lihat soal nomor 2. Pada tempat tertutup dengan volume 1 liter dimasukkan. Nah, ini kita lihat ya. Kita buat ke persamaan reaksinya 2NH3 menghasilkan N2 tambah 3H2. MRS. Kita bikin dulu stoichiometrinya. 6 mol NH3 setelah beberapa lama terjadi kesetimbangan. Jika pada saat setimbang terdapat 2 mol gas N2 serta tekanan total P totnya sama dengan 8 atm. Kita cari ya perbandingan molnya, itu nanti menjadi perbandingan dari tekanannya. Untuk mencari NH3 yang bereaksi tinggal pakai perbandingan koefisien 2:1 dikali 2. Sini 4, berarti yang bereaksi 4, sisanya 2. Nah, untuk H2-nya 3/1 dikali 2, berarti di sini 6. Perbandingannya berarti 1:1:3. Kita cari satu-satu. P untuk N2 berarti sama dengan, ya, total perbandingan sama dengan 5. Jadi 1/5 dikali 8 sama dengan 8/5 atm. P untuk H2 berarti 3/5 dikali 8, berarti 24/5 atm. P untuk NH3 sama dengan 1/5 dikali 8 sama dengan 8/5 atm. Tinggal kita masukkan ke KP-nya. Ini Snap taruh di sini ya. Di KP gitu ya. Sama dengan, masukin nilainya 8/5 berpangkat koefisiennya 1 dikali 24/5 pangkat 3/8/5 pangkat 2. Coret-coret. Ini kalau bisa misalnya buat begini 8/5. Oke, setelah ini kita tinggal menentukan nilainya. Tinggal hitung ya berapa. Sama dengan berapa tinggal kamu tentukan. Oke, soal nomor 3. Oke. Berikut ini adalah reaksi kesetimbangan reversibel yang terjadi pada reaksi Fe3+ SCN- menjadi FeSCN2-. Dari yang warnanya kuning tak berwarna menjadi coklat tua. Jika pada reaksi tersebut ditambahkan FeCl3 pekat, berarti konsentrasi Fe3+ bertambah. Maka sistem akan konsentrasi reaktan, berarti kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Artinya apa? Ini kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Artinya FeSCN2-. Oke, bergeser ke arah kanan. Kiri salah, ke kiri salah, tidak bergeser juga salah. Bergeser ke kanan, oke, sudah ke kanan. Kalau ke kanan artinya FeSCN-nya akan bertambah banyak. Kalau FeSCN-nya bertambah banyak, warnanya akan bertambah lebih coklat tua. Seperti kalian menambahkan sirup di gelas yang sudah ada sirupnya dan airnya. Tambahin lagi sirupnya, berarti rasanya akan jadi lebih manis. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya di video berikutnya. Thank you for watching untuk video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.